Ya, kalau saya seorang baris krim Polri yang pinter, ada orang melapor, saya tanya ini dampaknya apa nanti bagi negara. Jangan Anda melihat laporannya itu. Anda bisa melapor, oh penyimpangan keuangan, penyimpangan ini. Anda agak bukan. Anda balik bertanya, ini dampaknya apa bagi negara? Siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan gitu. Dan kalau Anda Majelis Ulama Indonesia yang melaporkan, apakah kalau orang menuntut balik, anggaran kamu diaudit bisa nggak? Seandainya itu otak saya jalan, bisa mau kamu? Saya bilang, kalau saya seorang baris krim, maukah kamu Majelis Ulama Indonesia, saya mau audit keuangan kamu, mau atau enggak? Karena bagian dari pimpinan-pimpinan MUI itu yang ditangkap belum lama ini udah tersangka teroris. Salah satu ketua pengurus MUI di cabang ini, MUI di cabang ini adalah anggota teroris. Itu ada Pak, Densus 88 baru tangkap itu. Buka di berita. Ini yang saya mau sampaikan kepada negara, janganlah. Tapi kita ini jeleknya sekarang ini kita sudah dikooptasi dengan berita-berita yang notabene bukan bicara tentang Al-Zaitun, bicara pemilu. Inilah saya mau bilang garis hierarki kecelakaan di negara kita. Mengapa batin kita mengamuk? Karena ada kesalahan prosedur dilakukan polisi. Seperti yang terjadi di Panji Gumilang ini. Sebenarnya ada terjadi kesalahan prosedur. Main-main aja cuci tangan, si baris krim bilang, oh ini sudah ditersangkakan sebagai tersangka gitu. Seandainya dalam apa nanti Pak, tidak ada hal-hal yang membuktikan bahwa dia apa, mau diputar balik kata-kata atau sudah timbul kaos dulu. Kalau saya jujur aja ya, kalau saya sebagai pengurus Al-Zaitun, saya benar dikatakan Pak Heru tadi. Itu ajaran orang Kristen. Kita nggak usah gitu. Harus pendekatan normatif. Itu yang dikatakan oleh Polri, tentara kalau ada keributan normatif. Ini orang-orang dari anak-anak buahnya Panji Gumilang sudah diajarkan pendekatan normatif. Tetapi jangan coba-coba itu dilakukan kepada lembaga-lembaga Majelis Ulama Indonesia. Pak. Mereka akan berdemo. Mereka akan bikin konflik. Itu yang dilakukan oleh MUI, kebiasaan itu. Ini yang teman-teman dengar. MUI itu, Pak, ya, kalau didiskriminasi oleh negara, dikriminalisasi oleh negara, mereka akan mobilisasi orang. Ya, mereka akan mobilisasi orang dan mereka mulai membakar, menyiram itu tokoh-tokoh Islam itu yang vokal-vokal itu membuat mobilisasi. Itu dari mereka mastermind semua. Siapa bilang Habib Rizik itu bergerak sendiri, Pak? Itu masternya MUI. Cuma saya bingung, Bais tahu, Batin tahu, tapi mereka tidak sasar ke apa? Ke MUI. Ini kecelakaan negara. Lanjut. Ya kalau tidak ada ya saya teruskan. Jadi di zaman ya SBY dan Yusuf Kala, sebenarnya disinilah letak daripada kekuatan-kekuatan yang masif terjadi di kalangan intoleran dan para radikal. Karena di sana ada yayasan itu ya yang dibuat oleh SBY pada waktu itu dan juga kekuatan daripada PKS. Jadi mereka saling menunjang tarbiyah daripada PKS. Nah, PKS ini mendoktrin khususnya di kalangan pemuda Islam dan juga mahasiswa termasuk yang tergabung di dalam HMI. Jadi semua kekuatan ini dipupuk sehingga mereka masuk dalam semua lini masyarakat, dari dunia pendidikan, dari dunia militer, dari dunia kepolisian, karena bekerja sama dengan parpol-parpol radikal, PKS, PAN, dan yang dipimpin oleh Hamzah Has. Semuanya ini kan mereka berkolaborasi untuk mengusung kekuatan-kekuatan radikal di Indonesia. Tapi ya karena masyarakat sengaja dibodohi, mereka tidak lagi bisa melihat mana yang benar, sehingga Yusuf Kala pun dianggap berjasa untuk Indonesia. Padahal dialah salah satu yang menghancurkan Indonesia dengan kejadian di Poso dan juga di Ambon. Tetapi kelicikannya dan juga tidak pekannya daripada mungkin masyarakat, justru dia dianggap sebagai pahlawan dengan mengeluarkan itu perdamaian Molino. Itu stupid.
Dia mempunyai kekuatan sebagai menteri kesejahteraan, Menko Kesra pada waktu itu. Nah, kalau namanya itu Kesra itu adalah money machine pemerintahan di Indonesia. Karena semua disalurkan sana untuk kesejahteraan rakyat. Padahal itu disusupi dengan bantuan-bantuan untuk mengirim para jihad ke Ambon, Piposo, pelatihan-pelatihan daripada para radikal untuk membasmi siapa? Orang-orang yang mereka tidak inginkan. Di mana kepekaan daripada masyarakat Kristen dalam hal ini? Di mana kita dipermainkan? Jadi dalam hal ini kita menuntut keadilan dan mereka yang pernah melakukan itu supaya harus dihukum. Jangan dibiarkan begitu saja, disita. Mereka punya kekayaan karena mereka membentuk suatu kekuatan oligarki untuk mensupport semua kegiatan radikal. Dan bahkan kalau diteliti, cobalah audit keuangan daripada MUI dan dari Yusuf Kala dan sejenis mereka itu. Bahkan SBY sendiri, coba diaudit. Banyak saluran-saluran dana mereka yang mengalir kepada kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan bukan hanya Indonesia tapi dunia. Karena apa? Terpapar dengan pemahaman radikal yang berbeda. Pemahaman dengan mereka pantas dibasmi. Yang mereka kafir-kafirkan itu bukan manusia. Berarti lawan mereka. Jadi pandangan-pandangan ini mereka dari kelompok-kelompok yang rakyat-rakyat biasa sampai kepada petinggi yang memakai titel sebagai profesor. Karena apa? Ideologi. Jadi mulai dari Waloni, Risik, Mbak Mukmin, kepada Profesor Egy Sujana, Profesor Amin Rais, sampai kepada wakil presiden dan bahkan presiden sekalipun. Karena apa? Ideologi agama yang mereka utamakan daripada pengaturan kebijakan pemerintahan, ketatanegaraan yang telah diatur berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita meyakini dan jangan dipaksakan harus agama kita. Kita enggak, orang Kristen ya enggak percaya kepada Tuhan Yesus, itu urusan mereka. Masuk surga atau neraka itu bukan urusan manusia. Dan kita juga meyakini bahwa tidak ada yang kita tidak ada kepastian bahwa insya Allah kita yakin kalau percaya melalui kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan bahwa tidak ada jalan keselamatan di bawah kolong langit ini selain melalui Yesus Kristus. Dan sudah jelas. Tapi kalau saya Tuhan Yesus nyatakan semoga kamu masuk dalam kerajaan surga, ya saya ragu dong. Kita pakai logika kita. Dan ini pun kita nggak boleh paksakan. Apa yang saya yakini, ya orang lain harus menerima dengan keyakinan mereka sendiri. Karena itu adalah hak hakiki. Bukan harus buat fatwa. Wah, si A nggak percaya pada saya, bahkan dia makan makanan yang haram bagi saya. Silakan saja. Pak Mahfud punya makanan yang beda dengan orang lain. Tapi jangan mengharamkan mereka. Dan jangan menutup gereja yang mereka ingin menyembah. Kita dilindungi kok dengan undang-undang pasal 29. Dan jangan membuat undang-undang tambahan, amandemen, cuman khusus untuk memframing mereka yang tidak disukai di Indonesia. Ini gagal besar. Dan jangan negara kita memegang peraturan-peraturan politik yang hanya tertuju kepada kebencian, benci kepada suatu bangsa karena perbedaan. Nah, inilah mungkin merupakan suatu kutuk bagi suatu negara yang sampai saat ini masalah demi masalah cuma karena agama, membenci Israel cuma karena beda agama. Ini kemunafikan demi kemunafikan, sehingga ya perlu ada perbaikan. Ya saya kira ini masukan saya, karena tidak ada yang berbicara, ya saya akan berbicara untuk kebenaran dan keadilan. Ya. Dan kita siap. Ada yang menanti. Ya, terima kasih. Om Teddy ada batunggu. Om Teddy ada batunggu di belakang. Oke. Ya. Silakan bongkar. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Shalom. Saya ya masih berbicara dalam koridor. Saya bicara
koridor dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, dan di dalam koridor ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Itu dulu saya mau, supaya kita tidak ada tendensi lain untuk mencurigakan apa yang kita ekspresikan di tempat ini. Sebenarnya ini pada dasarnya saya tidak mau masuk terlalu ke dalam kerana Al-Zaitun. Tapi sebenarnya orang-orang Al-Zaitun itu dan masyarakat Indonesia itu, khususnya umat Islam di mana saja berada, Anda harus melihat itu dari sebab musabab itu. Kenapa terjadi konflik internal atau konflik nasional di Al-Zaitun. Walaupun di negara kita sekarang ini ya, saya coba arahkan di pemberitaan apapun, mereka tidak angkat ke permukaan. Anda mungkin baca Kompas sekarang, atau Anda baca CNN Nasional, CNN Indonesia, atau Anda baca BBC Indonesia. Semua pemberitaan-pemberitaan di media mereka tidak angkat itu ke permukaan. Masalah Panji Gumilang, mereka angkat ke permukaan adalah masalah politik nasional, masalah pemilihan presiden, ya masalah elit politik, oligarki, lain sebagainya. Karena inilah framing negara dan framing daripada saya bilang MUI untuk mengalihkan pikiran orang bukan kerana Al-Zaitun gitu. Sebenarnya itu benar-benar suatu hal yang sangat urgent bagi negara. Kenapa saya bilang sangat urgent? Karena ini bisa menjadikan konflik horizontal bagi Islam itu dengan Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya boleh ambil kesimpulan. Inilah yang akan menciptakan, saya bilang, keretakan negara. Karena apa? Dalam hal-hal sekecil ini, bagi suku bangsa, bagi kepulauan-kepulauan yang ada menjadi sensitif. Ya, saya juga nanti bisa di-framing oleh tokoh-tokoh institusi-institusi ini. Baru teman-teman di sini ya, sekarang saya mau tanya, hierarkinya bagaimana sih yang Bro Pramesta mau jelaskan? Begini hierarki. Pertama kan itu antara MUI ya, bicara dulu, Majelis Ulama Indonesia sebagai ormas, itu sebagai ormas dalam undang-undang. Kemudian ada lembaga negara di situ. Kemudian ada satu LSM di situ, adalah saya bilang Al-Zaitun, atau dibilanglah satu LSM. Ini tiga yang bermain. Nah, kalau kita mau ambil benang merah, saya tidak usah masuk masalah uang yang dipakai, uang dirampok polisi. Yang saya mau masuk kerana ini bagaimana kita mau menghancurkan negara yang notabene itu tidak baik di dalam kebijakan-kebijakan nasional. Baru mungkin Anda bisa konflikkan, oh Pak Tiri seperti apa gitu. Saya boleh katakan di sini, apakah MUI berani ya dari PPU untuk memeriksa keuangan mereka, berani enggak? Nah itu kan itu pertanyaan dulu. Berarti MUI itu punya kekuatan luar biasa di negara kesatuan Republik Indonesia itu dulu. Supaya kita paham sampai ke bawah. Ini peristiwanya terjadi karena MUI itu dari Al-Zaitun itu dia mengatakan bahwa apa itu Al-Quran itu bukan dari Nabi gitu. Bukan dari Allah, itu dari Nabi. Itu udah mulai bertentangan. Kemudian wanita itu boleh jadi khotib. Itu kan mau masuk di ranah bagaimana MUI mau mengatakan Al-Zaitun itu melanggar kaidah-kaidah norma-norma Islam. Dia itu pintu masuk dalam hal penodaan agama. Ya. Tetapi sekarang kita bertanya bahwa sebenarnya ini Al-Zaitun ini tidak ada sumbangsi apa-apa kepada Majelis Ulama Indonesia. Sehingga mereka menuntut. Baru framingnya dibuat bagaimana Pak? Saya bilang teman-teman di sini. Karena ini MUI ini, dia tidak menciptakan sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi-potensi manusia. Ya, ini dari dulu gayanya. Potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia bisa menjadi kemandirian bagi orang itu untuk maju ke depan dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baik. Itu yang tidak dilakukan MUI. MUI ini cuma mau mencetakkan ya
ahli agama dengan memecah belah negara. Itu Bais tahu, Batin tahu, negara tahu, tapi negara munafik. Saya masih koridor dalam Pancasila dan saya bilang, ini oknum-oknum kepolisian lah, ya, otoriter di negara itu mereka tahu permainan itu. Saya tanya balik gitu. Saya tanya balik kepada teman-teman yang hadir di sini. Apakah Anda pernah mendengar Majelis Ulama Indonesia itu memperdayakan sumber daya alam, potensi-potensi ada, dan sumber daya manusia, potensi untuk dikembangkan, ya, menjadi negara yang maju? Mereka tidak, Pak. Mereka selalu cuma membuat bagaimana, ya, saya bilang teror itu. Meneror kepada negara untuk mengambil anggaran, membuat aturan-aturan agama, ya, yang menjadi label-label dalam perdagangan. Saya bilang label aja, saya nggak mau bilang istilah halal tidak halal. Ya, mereka yang mempergunakan cuma mau mengambil, tidak ada nilai tambah bagi negara sebenarnya. Itu semua beda dengan Al-Zaitun ya. Ya, saya nggak mau bilang Al-Zaitun. Al-Zaitun ini bagaimana potensi alam, bagaimana kemandirian dia, bagaimana mereka membangun ya yayasan mereka untuk membayar, ya, untuk membayar kembali apa yang negara hutang gitu. Itu nanti narasi-narasi ini Anda akan lihat di YouTuber nanti, akan dengar seperti itu barangkali ya. Saya mengerti Pak Panji Gumilang itu pernah berbahasa seperti itu. Kita bekerja di Al-Zaitun itu, bagaimana kemandirian mereka, bagaimana potensi alam, potensi daya manusia, sumber daya manusia dikembangkan melalui teknologi apapun sehingga ada kemandirian perekonomian. Itu yang satu gambaran yang ada di kepala saya apa yang dibuat Al-Zaitun. Kemudian Al-Zaitun itu saya tahu bagaimana proses keuangannya dia harus ditangani langsung oleh Panji Gumilang. Untuk pengeluaran pemasukan uang, boleh tanyalah kepada murid-muridnya, semua pegawainya, itu tersentralisasi ke dia. Sehingga semua hal-hal terkontrol gitu. Itu persoalannya, karena kalau dia keluar, disinilah pintu masuknya MUI akan melakukan kejahatan kepada Al-Zaitun. Sebenarnya, saya mau benturkan di sini ya. Sebenarnya saya nggak tahu, ini skenario negara, skenario MUI, skenario Polri, skenarionya tiga ini, Polri, negara, masuk ke Majelis Ulama Indonesia, masuk ke Al-Zaitun. Tetapi itu tidak diangkat ke permukaan, saya bilang. Persoalannya di sini ya, saya bilang, inilah, saya bilang, mengapa diri saya walaupun saya ini orang nasionalisme, mengapa saya ingin negara Papua Barat ingin merdeka? Karena mau melihat ketidakbaikan, tidak memberikan contoh yang baik negara-negarawan di negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang jelek. Sebenarnya kalau saya jujur, ya, kalau saya aparat negara, setelah ini kasusnya kan sederhana dibaca Bapak-bapak. Jangan kita melewat. Ini kasusnya kan saya ulang-ulang terus. Kenapa saya senang ulang-ulang? Supaya otak kita terbuka. Ini Majelis Ulama adalah lembaga ormas, ya, yang punya kekuatan. Kekuatannya luar biasa. Sumber daya manusia, tapi sumber daya manusia yang memecah belah. Yang Profesor Dr. Anwar Abbas itu. Mereka lagi, ini saya masuk ke Anwar Abbas dulu ya. Dia lagi negosiasi dengan Panji Gumilang karena penuntutan 1 triliun itu. Baca, nanti Anda baca supaya ini waktu gelar perkara kemarin. Gelar perkara tertutup. Ya, di Bareskrim tidak gelar terbuka karena mereka ada kong-kalingkong di situ, Pak. Begini aja, jangan tutup barangkali kalau kita cerita film lah. Pak, jangan tutup saya film, nanti bapak saya tidak tuntut. Itu barangkali begitu ya. Maka polisi bilang, ya, kamu berdamai aja di sana supaya enggak usah diperkarakan. Karena perkara sekarang, Pak, belum ada terbukti, belum ada saksi. Saya cuma dengar di news 37 saksi yang mau dicari, yang hadir cuma 19. Kalau tidak salah ya. Itu cuma narasi, itu saya enggak di kepala saya narasi itu. Yang narasi saya mau menjelaskan ini betapa jahatnya ini MUI. MUI ini menggunakan wakil presiden. Itu berita Juli lalu itu. Menggunakan wakil presiden, maka wakil presiden memanggil Mahfud MD. Dan Mahfud MD ini melaporkan kasus Panji Gumilang, Al-Zaitun pada umumnya kepada lembaga Polri.
Nah, ini permainan kejahatan luar biasa di negara. Kenapa kami di sini? Kenapa kami sering memburuk-burukan wakil presiden? Kenapa kami sering memburukkan sebenarnya mereka aparat negara, marhum MD? Kenapa kami sering memburukkan Polri seperti yang terjadi di Medan kemarin? Maltabes Medan diserbu oleh Pak Effendi oleh Pak siapa itu dari mayor yang dari ketentara, karena ada kebobrokan negara kita. Ya, ini cuma kerikil-kerikil kecil ya. Saya mau ambil sampel kecil. Inilah kebencian kita kepada tokoh-tokoh negarawan ini, sehingga kita melebar. Bagaimana negara suku-suku lain bisa merdeka? Karena kebobrokan, contoh yang tidak baik dilakukan oleh negarawan-negarawan seperti ini. Inilah hierarki yang terjadi di Al Zaitun, sehingga menimbulkan kelaparan bagi murid-muridnya. Tapi belum. Ini masih dalam perjalanan, masih jauh. Ya, perjalanan masih. Yang penting kita tahu itu hierarkinya bagaimana terjadi kekacauan. Ini dari Majelis Ulama Indonesia yang tidak punya potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, yang tidak mampu memperdayakan apa aja, tetapi mereka lagi meneror pengusaha-pengusaha oligarki di mana aja untuk menambah dana bagi mereka untuk menekan negara. Cara mereka mengumpulkan dana supaya bisa memobilisasi massa dengan membayar kepada jemaat-jemaat yang lugu itu. Saya selalu bilang selalu lugu, yang tidak tahu apa-apa. Karena SDM-nya kebanyakan Muslim itu rendah, cuma dibayar dengan nasi bungkus. Mereka memobilisasi orang Muslim yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Itu yang biasa itu MUI lakukan. Dengan mengatasnamakan dia memiliki berapa ribu anggota. Saya senang ini supaya negara dengar ini, strategi mereka. Pertama saya bilang mereka tidak punya potensi sumber daya manusia yang untuk mengembangkan negara. Ya, mereka cuma dipergunakan sebagai alat teror negara. Ya, contoh teror negara saya bilang tadi, menggunakan MUI, menggunakan marhum MD, menggunakan, saya bilang tadi, Maruf Amin menggunakan marhum MD, menggunakan Polri. Karena di Polri itu jujur aja, itu khilafah sudah masuk, Pak. Dari dulu. Tapi negara membiarkan itu. Ya, kalau saya seorang Bareskrim Polri yang pinter, ada orang melapor, saya tanya ini dampaknya apa nanti bagi negara. Jangan Anda melihat laporannya itu. Anda bisa melapor, penyimpangan keuangan, penyimpangan ini. Anda agak bukan. Anda balik bertanya, ini dampaknya apa bagi negara? Siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan gitu. Dan kalau Anda Majelis Ulama Indonesia yang melaporkan, apakah kalau orang menuntut balik, anggaran kamu diaudit, bisa nggak? Seandainya itu otak saya jalan, bisa mau kamu? Saya bilang, kalau saya seorang Bareskrim, maukah kamu Majelis Ulama Indonesia, saya mau audit keuangan kamu, mau atau enggak? Karena bagian dari pimpinan-pimpinan MUI itu yang ditangkap belum lama ini udah tersangka teroris. Salah satu ketua pengurus MUI di cabang ini, adalah anggota teroris. Itu ada, Pak. Densus 88 baru tangkap itu. Buka di berita. Ini yang saya mau sampaikan kepada negara, janganlah. Tapi kita ini jeleknya sekarang ini kita sudah dikooptasi dengan berita-berita yang notabene bukan bicara tentang Al Zaitun, bicara pemilu. Inilah saya mau bilang garis hierarki kecelakaan di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena permainannya Majelis Ulama Indonesia. Setelah itu, Pak, mereka bermusyawarah, buka koran Kompas kemarin. MUI bermusyawarah, mereka kumpulkan tokoh-tokoh mereka untuk rapat membahas masalah Al Zaitun. Itu kejahatannya luar biasa. Oleh sebab itu negara, saya bilang jangan diamlah. Oleh sebab itu saya senang sekali mau mengadukan TNI. TNI ini juga sering saya bilang TNI tolonglah, Pak. Ya, Panglima tolonglah, Pak. Selalu kalau ada kisruh satu daerah, ada kisruh antara tentara dan polisi, tanya dong asal musabab. Jangan Anda hakimi tentara Anda bikin bersalah. Jangan, Pak. Tanya asal muasal apa itu. Kadang-kadang polisi itu jahat, Pak. Di negara kita polisi cuma main tangkap, Pak. Masukkan ke penjara. Tapi tahapannya tidak melalui itu.
Nah inilah, saya mau bandingkan dengan negara Amerika, Pak. Nggak ada sembarang orang nangkap orang di sini. Dia harus ada penamping, pengacara. Karena mau melihat asal-muasal apa gitu, Pak. Kalau di negara tidak gitu. Orangnya langsung dimasuk penjara, urusan ke belakang gitu. Itu jeleknya negara kayak sehingga ada orang harus berontak gitu. Harus ngadu gitu. Dibilang ini dia pemalsukan tanah, ini bukan itu persoalannya itu. Jangan masukkan ke penjara. Kecuali di dalam pengadilan itu, di dalam pengadilan Anda dikatakan atau di dalam proses apapun masukkan ke penjara, oke lah, karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Tapi negara kita berbeda. Ini yang terjadi konflik. Mau jadi di ujung pandang lah, mau di Sumatera mana, ini yang sering terjadi di negara kita. Mengapa batin kita mengamuk? Karena ada kesalahan prosedur dilakukan polisi. Seperti yang terjadi di Panji Gumilang ini. Sebenarnya ada terjadi kesalahan prosedur. Main-main aja cuci tangan, si Bareskrim bilang, oh ini sudah ditersangkakan sebagai tersangka gitu. Seandainya dalam apa nanti Pak, tidak ada hal-hal yang membuktikan bahwa dia apa, mau diputar balik kata-kata atau sudah timbul kaos dulu. Kalau saya jujur aja ya, kalau saya sebagai pengurus Al-Zaitun itu, saya benar dikatakan Pak Heru tadi. Itu ajaran orang Kristen. Kita nggak usah gitu. Harus pendekatan normatif. Itu yang dikatakan oleh Polri, tentara kalau ada keributan normatif. Ini orang-orang dari anak-anak buahnya Panji Gumilang sudah diajarkan pendekatan normatif. Tetapi jangan coba-coba itu dilakukan kepada lembaga-lembaga Majelis Ulama Indonesia. Pak. Mereka akan berdemo. Mereka akan bikin konflik. Itu yang dilakukan oleh MUI, kebiasaan itu. Ini yang teman-teman dengar. MUI itu, Pak, ya, kalau didiskriminasi oleh negara, dikriminalisasi oleh negara, mereka akan mobilisasi orang. Ya, mereka akan mobilisasi orang dan mereka mulai membakar, menyiram itu tokoh-tokoh Islam itu yang vokal-vokal itu bikin mobilisasi. Itu dari mereka mastermind semua. Siapa bilang Habib Rizik itu bergerak sendiri, Pak? Itu masternya MUI. Cuma saya bingung, Bais tahu, Batin tahu, tapi mereka tidak sasar ke apa? Ke MUI. Ini kecelakaan negara. Kecelakaan negara berawal dari sini. Sehingga saya ini, Pak, sendirinya jujur aja mau Kapolri dengar presiden dengan siapa? Inilah kecelakaan negara. Saya bilang selalu kecelakaan negara berawal dari ini. Mereka tidak mengantisipasi dini untuk menjaga supaya negara aman. Ya, baik Pak Teddy. Ini pengalaman dari sejarah. Ya, kalau ya, Pak memang. Tobing hadir, dia bilang iya. Iya. Karena saya sudah interview sama Pak Tobing. Kalau Pak Tobing dengar, Pak Tobing bilang iya gitu. Orangnya yang itu sudah dihukum. Ya, ini penjelasan saya. Oleh sebab Baik, itu negara, Pak Teddy. kalau benar-benar negara, kalau Anda melihat ada dampak negatif seperti itu, antipasi dong. Kayak Majelis Ulama ini jangan diberikan panggung. Jangan diberikan ruang itu, Pak. Permisi, Pak. Ya, Walau Pak dia Teddy. adalah Pak Teddy. kekuatan ormas. Pak Teddy. Kalau Pak Teddy. negara melihat ada Pak gitu. Teddy. Permisi, Pak. Baik. Teddy. Maaf ya Pak Teddy. Ini kasihan. Udah Itu ada Bu Lisa itu. udah chat semua ini, kasihan Pak Teddy ya. Kita bagi-bagi waktu ya Pak Iya, Teddy. bagi waktu Silakan. dong. Bu Lisa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.